Nah, kata stagflasi itu sendiri itu lahir dari seorang politisi Partai Konservatif Inggris. Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, saat ini kita melihat konflik dan kondisi geopolitik yang belum terlihat kapan berakhirnya. Ya, seperti perang Rusia dan Ukraina, kita nggak tahu nih kapan berakhir ya. Yang dampaknya itu memunculkan krisis energi di dunia. Kemudian proses penyesuaian yang dilakukan dunia pasca pandemi COVID-19 juga masih berlangsung, belum tuntas ini. Dunia mengadjust kehidupan dunia ini pasca pandemi. Kemudian ekonomi global dampaknya ya, saat ini kita lihat mulai menghadapi namanya gejolak inflasi. Ya, kita bersyukur ya, Indonesia inflasinya masih relatif terkendali. Semuanya ini semakin memicu tingginya ketidakpastian masa depan. Kondisi ini menjadikan para pemilik dana dan modal itu lebih banyak yang memilih menahan diri karena ketidakpastian tadi. Nah, karena pemilik modal itu banyak menahan diri, ya pada akhirnya semakin memperburuk kondisi perekonomian dunia. Sehingga wajar kalau saat ini mulai rame nih topik resesi dan stagflasi banyak dibahas oleh media, para ekonom, pakar, dan masyarakat. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas apa itu stagflasi yang dapat mendorong terjadinya resesi. Lalu, seperti apa wujudnya dalam keseharian kita? Ya, harapannya pasca menonton video ini teman-teman kebayang itu stagflasi itu apa, sehingga ketika nonton TV, baca berita atau apapun yang membahas stagflasi, teman-teman lebih mudah memahami diskusi-diskusi tersebut. Jadi gini teman-teman, secara sederhana stagflasi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana terjadi stagnasi pada sisi permintaan. Artinya sisi permintaan itu stuck gitu, artinya masyarakat nggak tumbuh gitu. Nah, kedua, ada kondisi tingginya tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran tinggi, kemudian sisi permintaan stuck, dan yang ketiga inflasi yang tinggi. Tiga ini nih, secara sederhana kondisi stagflasi. Nah, dalam terminologi ekonomi, relasi antara tingkat pengangguran dan inflasi itu ditunjukkan oleh kurva Phillips namanya. Di mana dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa saat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah. Artinya saat inflasi tinggi, perekonomian itu tumbuh. Kenapa tingkat pengangguran rendah? Karena ekonomi tumbuh, tentu orang banyak bekerja kan, sehingga demand-nya naik. Karena orang punya kemampuan membeli kan, sehingga permintaan masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa itu tumbuh naik sehingga inflasi. Ini udah saya pernah bahas kurva Phillips ini pada episode sebelumnya. Nah, kondisi sebaliknya terjadi. Jika tingkat pengangguran tinggi, berarti inflasinya rendah. Ini teori ekonomi berdasarkan kurva Phillips yang terkenal di kelas-kelas ekonomi. Sehingga secara teori tidak mungkin terjadi tingkat pengangguran tinggi dan bersamaan inflasi juga tinggi. Nah, ini teorinya ya kan seperti itu. Namun, teman-teman, pada tahun 1970-an hal tersebut terjadi gitu. Pengangguran naik, inflasi juga naik gitu. Dan kondisi tersebut mengejutkan dunia karena kok nggak sesuai teori gitulah. Simpelnya seperti itu, kekagetan dunia. Di mana dunia menghadapi situasi inflasi tinggi dan kontraksi terjadi bersamaan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, situasi inilah yang kemudian disebut sebagai stagflasi. Nah, kata stagflasi itu sendiri itu lahir dari seorang politisi Partai Konservatif Inggris. Namanya Ian MacLeod. Jadi si Ian MacLeod ini dalam pidatonya di Parlemen Inggris pada tanggal 17 November tahun 1965 mengatakan bahwa
saat ini kita menghadapi dua kata terburuk yang pernah ada. Tidak hanya inflasi, tapi juga stagnasi. Di mana kedua kondisi tersebut atau kata tersebut kalau terjadi bersamaan disingkat menjadi akronimnya itu stagflasi gitu. Stag itu dari stagnation, flasi itu dari inflation gitu. Sehingga masa stagnasi merupakan periode resesi yang terjadi pada tahun 1970-an. Seiring dengan krisis bahan bakar yang terjadi, kemudian Amerika Serikat mengalami pertumbuhan PDB negatif selama 5 kuartal berturut-turut. Tingkat inflasinya tumbuh 2 kali lipat pada tahun 73 dan mencapai double digit pada tahun 1974. Di sisi lain, tingkat pengangguran Amerika Serikat kala itu juga mencapai 9% per Mei 1975. Nah, stagflasi ini menyebabkan kenaikan indeks kesengsaraan. Indeks ini merupakan ukuran sederhana yang bersumber dari tingkat inflasi dan pengangguran dan digunakan untuk menunjukkan seberapa buruk kondisi masyarakat ketika stagflasi terjadi di sebuah ekonomi atau perekonomian atau negara. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya stagflasi? Kita lihat coba dari dua sisi ya. Pertama dari sisi supply. Terjadinya kenaikan harga-harga input produksi yang menyebabkan mahalnya biaya produksi. Dampaknya apa? Karena biaya produksi mahal, produsen menurunkan outputnya. Sehingga sisi penawaran melemah. Ya karena produsen menurunkan outputnya atau grafiknya itu sisi penawaran melemah, maka terjadi penurunan output perekonomian. Dan tentu naiknya jumlah pengangguran. Kenapa? Ya sebuah perusahaan kalau dia output biasa produksi 1000, ketika produksinya turun jadi 500, tentu jumlah pekerjanya tidak perlu sebanyak ketika memproduksi 1000 kan gitu. Yang pada akhirnya meningkatkan harga-harga barang gitu. Dari sisi supply seperti itu. Situasi ini pernah terjadi di tahun 1970-an. Karena apa? Negara-negara produsen minyak itu membatasi produksinya. Sehingga menyebabkan kelangkaan minyak di dunia. Nah, krisis minyak inilah yang memicu melejitnya harga minyak dunia. Sehingga mengganggu sistem produksi global. Mirip-mirip seperti saat inilah ya. Kalau dari krisis energinya karena dampak perang Rusia-Ukraina. Kemudian dari sisi demand, ini terjadinya suatu kondisi di mana uang beredar itu cukup besar di masyarakat. Artinya jumlah uang beredar itu melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, kondisi ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produk dan barang atau jasa di pasar. Artinya jumlah barang dan jasa yang dapat disediakan pasar sangat sedikit daripada jumlah uang beredar. Sehingga apa? Memicu terjadinya inflasi, yaitu peningkatan harga barang dan jasa. Hal ini pernah terjadi saat pemerintah Amerika memberlakukan pengetatan kebijakan moneter dan fiskalnya pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana dengan Indonesia gitu kan? Apakah kondisi saat ini tuh Indonesia akan menghadapi stagflasi gitu? Ya kita berharap tentu tidak ya. Cuma untuk menjawab pertanyaan ini kita coba lihat data-data ekonomi Indonesia. Nah kalau kita perhatikan indikator-indikator ekonomi pada triwulan kedua 2022 ini, ya berarti Juni kemarin ya, kondisi Juni kemarin, akhir Juni, itu Indonesia memang mengalami inflasi sebesar 4,3% year on year-nya. Tapi PDB kita tuh tumbuh sebesar 5,44%. Artinya apa? Meski mengalami kenaikan inflasi dari proyeksi yang sudah disusun, tapi ekonomi Indonesia tidak stagnan atau stagnasi tidak terjadi. Ya kan? Perekonomian Indonesia itu malah tumbuh 5,44%.
Berarti kurva Phillips berlaku dan stagflasi tidak terjadi di Indonesia. Karena stagflasi tadi kan ada stagnasi kan. Stagnasi tetap gitu. Nah, sementara ekonomi kita tumbuh, tidak stuck. Nah, oleh karena itu berdasarkan kondisi berdasarkan data-data perekonomian yang ada hingga triwulan kedua kemarin, kita bisa menyimpulkan Indonesia tidak akan menghadapi stagflasi. Tapi tentunya kita berharap kondisi semakin baik ya, selain konfliknya dan krisis energi globalnya semakin bisa terselesaikan. Tentunya juga kita berharap di Indonesia sendiri tidak ada kekacauan gitu ya. Sehingga pemerintah dalam hal ini otoritas ekonomi itu bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Tidak ditambah lagi permasalahan baru secara domestik. Cukup permasalahan global saja yang perlu kita mitigasi gitu. Karena kita lihat sekarang otoritas ekonomi di Indonesia, baik otoritas fiskal maupun moneter itu sangat kuat ini sinerginya, sehingga mampu melahirkan bauran-bauran kebijakan yang so far bisa mengendalikan atau memitigasi dampak buruk dari kondisi global yang ada. Sehingga saya berharap teman-teman selain sekarang udah paham apa itu stagflasi, juga kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kita keluar dari kondisi krisis global ini. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, kita tidak menambah masalah yang ada.